Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Ibu Rifki Sahara. Perkenalkan, nama saya Brota Ayun. Di sini saya sebagai moderator bagi kelompok saya sendiri, kelompok 8, yang akan mempresentasikan materi ukuran penyebaran relatif dengan anggota kelompok yang pertama M. Fakhris Asfuri, yang kedua Nona Fauziah, yang ketiga Brota Ayun, yang keempat Rosa Froida. Selanjutnya materi akan diteruskan oleh rekan saya. Materi pertama adalah ukuran penyebaran relatif. Pengertian ukuran penyebaran relatif adalah mengubah nilai ukuran penyebaran dari berbagai satuan menjadi ukuran relatif atau persen. Penggunaan ukuran relatif akan memberikan manfaat pada kondisi. Poin pertama, data mempunyai satuan pengukuran yang berbeda, contohnya ukuran persen dan ukuran rupiah. B. Data mempunyai ukuran yang sama, namun memiliki rata-rata hitung yang sangat berbeda. Contohnya sama-sama mempunyai harga dalam rupiah, tetapi harga rata-rata kelompok sayuran tentunya sangat berbeda dengan harga rata-rata kelompok mobil. Ukuran penyebaran relatif meliputi 1. Koefisien range, 2. Koefisien deviasi rata-rata, 3. Koefisien deviasi standar. Yang pertama, koefisien range. Koefisien range adalah pengukuran penyebaran dengan menggunakan range relatif. Materi selanjutnya yakni koefisiensi deviasi rata-rata, yang mempunyai pengertian ukuran penyebaran dengan menggunakan deviasi rata-rata relatif terhadap nilai rata-ratanya, atau presentasi dari deviasi rata-rata terhadap nilai rata-ratanya. Mempunyai rumus KMD sama dengan MD per X bar kali 100%, di mana KMD yakni koefisien deviasi rata-rata dalam persen, MD yakni deviasi rata-rata, X bar yakni nilai rata-rata dalam data. Koefisiensi standar deviasi merupakan ukuran penyebaran yang menggunakan standar deviasi relatif terhadap nilai rata-rata yang ditanyakan sebagai presentase. Mempunyai rumus KR sama dengan S per X bar dikali 100%, di mana XR yakni koefisien deviasi standar dalam persen, S yakni standar deviasi, X bar yakni nilai rata-rata data. Oke, kita kemudian memasuki pada contoh soal. Diketahui data bunga aplikasi PT Jaya selama tahun 2020 pada bulan Januari sebesar 17,09%, pada Februari 16,86%, pada Maret 16,76%, dan seterusnya. Di sini kita disuruh untuk menghitung yang pertama yaitu koefisien range, kedua koefisien deviasi rata-rata, ketiga koefisien deviasi standarnya. Untuk mencari ketiga koefisien tadi, kita diharuskan mencari variabel nilai dari variabelnya dahulu, yaitu variabel X di sini sebagai data. Kita bisa masukkan data dari bunga-bunga tadi, yaitu 17,09, 16,86, 16,76, dan seterusnya. Kemudian pada tabel ini kita disuruh untuk mencari, diperlukan juga yaitu rata-ratanya. Rata-rata yaitu jumlah dari data tadi dibagi dengan banyaknya data sehingga didapat yaitu 15, yang di sini rata-rata disimulasi sebagai X bar. Kemudian pada kolom X min X bar yaitu berisi dari data X tadi dikurangi oleh X bar yaitu 15, sehingga didapat 12,09, 1,86, 1,76, dan seterusnya. Kemudian pada kolom selanjutnya yaitu mutlak X min X bar, yaitu hasil mutlak dari kolom sebelumnya, sehingga didapat 12,09, 1,86, 1,76, dan seterusnya. Di sini berfungsi untuk menghilangkan tanda negatifnya. Dan untuk pada kolom ini dijumlahkan semuanya sehingga didapat 16,53. Kemudian pada kolom mutlak X min X bar akar 2, yaitu hasil akar 2 dari kolom sebelumnya tadi, sehingga didapat 4,36,
3,45, 3 0,9 dan seterusnya, dan dijumlahkan semuanya tadi sehingga didapat 29,1902. Oke, kita di sini untuk mencari, dan yang pertama yaitu mencari koefisien rank. Di sini rumusnya yaitu LA min LB per LA plus LB kali 100%. LA sebagai batas atas, LB sebagai batas bawah. Dan kita tinggal masukkannya yaitu 17,09 min 12,99 per 17,09 plus 12,99 kali 100%. Dan hasilnya yaitu 13,6%. Kemudian mencari koefisien deviasi rata-rata. Yang pertama kita mencari dulu yaitu deviasi rata-ratanya, yang di sini disimbolkan sebagai MD, yaitu rumusnya sigma mutlak X min X bar per N. N di sini sebagai banyaknya data yaitu 12. Oke. Kemudian kita tinggal masukkan pada rumus yaitu 16,53 per 12 sama dengan 1,38. Setelah diketahui deviasi rata-ratanya, kemudian kita mencari koefisien deviasi rata-rata yang dirumuskan MD per X bar kali 100%. Dan kita tinggal masukkan hasil tadi pada rumus sehingga didapat 1,38 per 15 kali 100%, dan hasilnya yaitu 9,2%. Kemudian kita mencari koefisien deviasi standar. S di sini sebagai deviasi standar, yaitu rumusnya akar sigma kurung buka X min X bar kurung tutup kuadrat per N. Dan kemudian kita tinggal memasukkan data-data yang sudah kita dapat tadi, yaitu 29,9 per 12 sehingga didapat deviasi standarnya akar 2,43 dan hasilnya 1,56. Setelah diketahui deviasi standarnya yaitu 1,56, kita dapat mencari koefisiennya. Untuk koefisiennya yaitu rumusnya S per X bar kali 100%. Dan kita tinggal masukkan hasilnya tadi sehingga didapat 1,56 per 15 kali 100%, dan didapat 10,4%. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.